kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Tolak pengeboran bawah laut, warga Gili Indah Lombok Utara demo Pemda. Pemuda di Mataram digerebek polisi karena berbisnis narkotika. Tarian erotis pada kesenian lokal disorot pemerintah daerah dan tokoh masyarakat. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan warga desa Gili Indah dan pelaku wisata menggelar unjuk rasa di depan kantor Balai Konservasi Perairan Nasional dan kantor Bupati Lombok Utara Senin siang. Mereka mendesak Pemda memutus kontrak perusahaan pengembang yang mengebor bawah laut di perairan Gili Trawangan. Selain merusak terumbu karang dan mengancam ekosistem laut, hal itu juga membuat penyaluran air bersih warga terhambat sejak 2 pekan lalu. Massa juga mendesak Pemda menyuplai air bersih agar tidak mengganggu kenyamanan wisatawan. Mereka mengancam menunda pembayaran pajak jika tuntutannya tidak dipenuhi. Kita tidak menutup mata dengan limbah yang terjadi di Gili Trawangan. Nah, itu ada 2 sebenarnya tuntutan dari masyarakat ini. Sehingga tadi Pak Seda menerima kami dengan baik dan hari ini beliau akan bersurat kepada PT BAL dan JNE untuk bagaimana hidupkan kembali air di Gili Meno, kemudian nanti sambil proses mengakuisisi oleh pemerintah daerah. Warga berharap pemerintah daerah menunjuk perusahaan yang peduli kelestarian lingkungan dan ekosistem kawasan Gili Matra yang selama ini menjadi daya tarik wisatawan. Pengeboran bawah laut dilakukan perusahaan pengembang untuk memasang pipa jaringan untuk menyuplai air bersih ke kawasan 3 Gili. Dari Kabupaten Lombok Utara, Emi Kusuma melaporkan. Ratusan hektar lahan pertanian di Kabupaten Lombok Barat terdampak kemarau sejak sebulan lalu. Pemda mencatat lahan terdampak mencapai 400 hektar meliputi Kecamatan Sekotong, Lembar, Gerung, dan Kuripan. Tidak adanya air membuat lahan tidak bisa ditanami dan tanaman terancam gagal panen. Petani meminta Pemda segera menurunkan bantuan mesin pompa untuk menyuplai air ke lahan terdampak. Sekarang ini juga kering juga. Kering. Mau gagal panen. Ada hujan nggak ada, udah berapa bulan ada hujan. Ada upaya dari pemerintah? Belum ada respon dari pemerintah, belum ada bantuan juga belum ada dapat. Sudah diusulkan tapi belum ada respon. Pemda meminta petani mengatur pola tanam agar tidak merugi. Kurangnya kesadaran petani untuk ikut asuransi. Jadi kalau udah seperti ini mereka menyerah, tidak ada keinginan untuk mengasuransikan tanamannya. Yang udah masuk asuransi kemarin dari Kuripan Selatan itu 2 kelompok. Nah, untuk kelompok yang sekarang ini yang di Giri Sasak itu ada 4 kelompok yang masuk asuransi. Petani meminta Pemda segera memperbaiki saluran irigasi dan mencarikan solusi agar tanaman selamat dari kemarau. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Barat memetakan wilayah rawan kekeringan memasuki kemarau. BPBD mencatat 5 kecamatan menjadi langganan kekeringan, yakni Sekotong, Lembar, Kuripan, Batu Layar, dan Gunung Sari. Meski belum mendapatkan laporan terjadinya kekeringan, namun BPBD telah menyiapkan program penanganan bencana, mulai penyiapan air bersih hingga logistik bencana. BPBD juga menyiapkan anggaran 2 miliar rupiah untuk menghadapi dampak kekeringan tahun ini.
Lalu itu mengalami kekeringan itu adalah Kecamatan Sekotong ya, di daerah selatan, kemudian sebagian Lembar, kemudian Batu Layar, Kecamatan Batu Layar. Nah, itu 3 desa itu yang umumnya mengalami kekeringan seperti itu. Ya, jadi ketika ada desa-desa yang sudah mengalami kekeringan atau kekurangan air, kami harapkan desa-desa itu segera bersurat ke BPBD. BPBD mengimbau warga bijak menggunakan air bersih dan segera melaporkan jika terjadi krisis air bersih di wilayahnya. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Petani Dusun Kubur Desa Batu Tulis, Kecamatan Jogat, Kabupaten Lombok Tengah menggunakan pompa air secara mandiri untuk mengatasi kekeringan lahan. Hal itu untuk menyelamatkan tanaman yang mulai mengering karena surutnya air irigasi. Mereka menyedot air sungai dan mengalirkannya ke saluran irigasi yang melintas ke lahan pertanian. Akibatnya, petani harus mengeluarkan biaya operasional untuk membeli bahan bakar dan menyewa mesin pompa. Iya kering. Nggak ada air. Nggak ada air, dia ngambil air dari Desa Batu Tulis sana, di bendungan itu. Tapi bendungan kondisinya kering juga. Kering ya. Ini Mak, mompa ini ya? Iya. Kenapa harus mompa? Itu nggak ada air. Nggak ada air. Ini berapa meter jaraknya mompa ini? 60. 60 meter. Dia harus keluarin biaya lagi. Iya ya. Petani berharap Pemda membantu pompanisasi untuk mendukung swasembada pangan dan mencegah gagal panen. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.